Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Masih ingat dengan saya? Maaf ya, sudah hampir setengah tahun kita belum bisa melakukan saga atau safety keluarga yang biasa kita lakukan ke salah satu rumah ibu atau karyawan KPP ataupun mikat, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita berjumpa secara langsung. Jadi untuk menginisiasi hal tersebut atau mengganti saga yang biasa kita lakukan jumpa bareng, itu kumpul bareng, kita akan melakukannya dengan virtual atau beberapa kita bikin video. Jadi nanti tim kami dari SAI Departemen akan menyampaikan beberapa materi yang akan disajikan melalui video-video yang kami share di WhatsApp group ibu-ibu. Jadi apabila nanti ada materi yang ingin disampaikan atau yang diminta untuk kita jelaskan, silahkan untuk disampaikan di WhatsApp group. Jadi untuk video kali ini silahkan untuk menyaksikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau yang lainnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Arifan Azhari sebagai paramedis di KPP Sungai Puting, dan saya ditemani oleh teman saya. Di depan saya ada Erwin Fareza sebagai kameramen. Baik, hari ini kami ingin berbagi atau sharing sedikit tentang ada dua materi. Yang pertama ada coronavirus dan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, apa kabarnya ibu-ibu dan keluarga di rumah? Kita berharap semuanya dalam kondisi sehat. Baik, saya langsung masuk kepada materi. Yang pertama yaitu tentang coronavirus yang saat ini sangat ditakutkan kebanyakan orang. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan, mulai flu bisa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Yang kedua, apa sih gejala COVID-19 itu? Gejala umumnya berupa demam kurang lebih di atas 38 derajat Celcius, terus batuk kering dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terkait, ke negara terjangkit, atau pernah merawat kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosanya. Terus yang ketiga, seberapa bahayanya COVID-19? Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3-5%, namun bagi orang yang berusia lanjut, nah ini Bu, perlu digarisbawahi, orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, dan lain-lain, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Selanjutnya, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Yaitu penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau yang sering disebut droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19 ini. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita langsung.
Terus bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Caranya sangat simpel dan mudah dan murah, Bu. Kita hanya perlu berolahraga minimal 30 menit sehari. Terus berjemur di pagi hari antara jam 9 sampai jam 10 pagi untuk mendapatkan vitamin D yang bisa didapat pada sinar matahari. Terus kita bisa mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Contohnya kayak gini pula. Nah, kalau bersin batuk tutupnya kayak gini. Jangan menggunakan tangan bagian dalam. Terus hindari dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum, yaitu physical distancing atau social distancing. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum kita mencuci tangan tadi atau mandi. Terus gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Terus menunda dulu perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Terus konsumsi vitamin C dan makanan-makanan yang bergizi. Apakah ibu-ibu pernah dengar tentang istilah OTG, ODP, PDP, dan positif? Nah, kali ini saya akan menjelaskannya apa itu OTG, ODP, PDP, dan positif. OTG itu orang tanpa gejala, Bu. Adalah seseorang yang tidak bergejala tapi beresiko telah tertular virus corona dari pasien COVID-19 dan memiliki kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Terus yang kedua yaitu ODP, orang dalam pemantauan. Adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, dan demam yang harus isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Terus PDP, pasien dalam pemantauan, adalah pasien dalam pengawasan di rumah sakit untuk ditinjau dan dikontrol perkembangan kasusnya. Terus yaitu positif COVID-19 adalah orang yang sudah dinyatakan positif lewat pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan pemeriksaan rapid test dan swab test atau PCR. Terus masuk materi yang kedua pula PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yaitu adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bakal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Sekarang kita bahas PHBS di rumah tangga, yaitu menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, dan manfaat PHBS rumah tangga selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizinya, Bu. Ini ada contoh PHBS yang bisa dilakukan di rumah tangga. Contohnya seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, terus makan makanan yang bergizi, menggunakan jamban bersih dan sehat, terus olahraga yang teratur, terus memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di dalam rumah bagi bapak-bapaknya, terus membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ini kami akan mengangkat cara PHBS, yaitu mencuci tangan, Bu. Menurut WHO ada 7 langkah mencuci tangan yang benar.
waktunya sekitar 20-30 detik. Baik ibu-ibu, saya akan mencontohkan cara mencuci tangan menurut WHO yang ada 7 langkah tadi dalam waktu sekitar kurang lebih 20-30 detik. Yang pertama, ambil sabun menggunakan siku, kalau bisa pula menggunakan siku, terus hidupkan kerannya, terus tuangkan air yang mengalir tadi ke bagian telapak tangan. Yang langkah pertama tadi gosokkan bagian telapak tangan kanan dan kiri. Terus yang kedua ini Bu, bagian punggung kiri, terus gantian dengan punggung kanan. Terus yang ketiga bagian sela-sela jari yang di dalam Bu, ketiga. Yang keempat ini Bu, bagian punggung jari dikunci atau dengan cara silang kayak gini pula. Yang kelima bagian ini Bu, jempol jari. Yang pertama, jempol jari kiri digenggam dengan tangan kanan, terus lakukan berulang beberapa kali. Terus sebaliknya Bu. Yang keenam bagian ini Bu, ujung-ujung kuku dikuncupkan Bu. Nah, yang pertama tangan kanan dulu, ujung-ujung kuku tangan kanan, terus gantian tangan kiri. Terus yang ketujuh ini Bu, bagian pergelangan tangan kanan, terus gantian tangan kiri. Lalu kita bilas tangan kita sampai bersih. Gunakan tisu untuk mengeringkan tangan kalau ada pula. Kalau ada tisu, gunakan tisu untuk mengeringkan tangan. Buang tisu yang sudah kita gunakan tadi ke tempatnya. Terus kalau bisa untuk mematikan keran juga gunakan tisu agar tangan kita yang bersih tadi tidak terkontaminasi kuman atau bakteri atau virus yang kemungkinan ada menempel di keran tersebut. Itulah 7 langkah mencuci tangan menurut WHO. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan untuk keluarga ibu di rumah dan dicontohkan kepada anak-anak ibu. Materinya sudah selesai Bu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktunya sejenak untuk mendengarkan atau kita sharing lah Bu untuk ilmu pengetahuan agar ibu-ibu juga bisa menambah ilmu pengetahuan, kemudian ibu-ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak ibu-ibu di rumah. Terus video ini kita akan coba sharing continue 1 minggu 1 kali. Terus nanti sebelumnya ada pertanyaan tentang materi atau tentang apa, nantinya sekitar 10 soal. Ibu bisa jawab dan jawaban yang paling cepat dikirim ke kami dan paling tepat jawabannya nanti akan dapat reward Bu. Rewardnya nanti kita akan beritahu di grup WhatsApp ini juga Bu. Jadi ibu-ibu cuma menjawab soal bisa mendapatkan hadiah yang bermanfaat nantinya pastinya Bu. Terus kemudian di grup WhatsApp ini juga
kita buat untuk sharing Bu lah. Misalnya ibu-ibu nih ada yang mau ditanyakan tentang kesehatan, atau misalnya anak ibu lagi sakit diare nih, BAB sudah 3 kali terus cair, terus ibu-ibu mau nanya penanganan pertamanya gimana, ibu-ibu bisa langsung chat di WhatsApp ini dan kita coba bantu jawab nantinya Bu. Di WhatsApp ini juga ada dokternya Bu, sudah. Jadi langsung bisa ibu tanyakan tentang ya kesehatan, nah dunia kesehatan yang ibu-ibu kurang paham. Dan juga jika ibu-ibu pengen ini materi apa yang pengen diangkat atau kita sampaikan atau kita bahas, ibu-ibu juga bisa langsung chat di grup WA ini Bu. Jangan malu-malu, kita di sini saling sharing dan support aja Bu lah. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.